Sebagai seorang yang hobi main bola voli, aku punya banyak kenalan cowok-cowok yang atletis, yang badannya bagus dan berotot. Karena pada umumnya, cowok yang suka bermain bola voli memang berbadan kekar dan atletis. Sejujurnya, salah satu motivasi saya menjadi seorang atlet bola voli yaitu berkumpul dengan para cowok kekar. Tapi tetap saja hanya sebatas melihat dan mengagumi mereka. Namun, dari sekian banyak teman cowok pemain voli yang saya kenal, ada satu orang yang benar-benar menggugah hati saya. Orangnya tidak terlalu tampan sih, kulitnya sedikit gelap, tapi harus saya akui kalau badannya sangat bagus. Badannya tegap dan berotot, dadanya bidang, perutnya six pack. Selain itu, dia punya skill permainan voli yang sangat bagus. Namanya Rio, sebut saja begitu. Dia masih sangat muda, masih kelas 12 di sebuah SMK yang cukup terkenal di kota. Tubuhnya cukup jangkung, 175 cm. Ucapnya waktu suatu ketika saya bertanya padanya. 10 cm lebih tinggi dari saya. Kaki dan tangannya berotot dan dipenuhi urat-urat yang akan kelihatan kalau dia sedang bermain voli. Dia memang rajin olahraga, terutama jogging. Keringatnya bercucuran setiap kali ia bermain voli. Dia selalu buka baju kalau selepas bermain. Jadi tubuhnya yang indah dan enak dipandang itu selalu bisa kunikmati dengan pandangan mataku. Aku tahu, banyak cewek-cewek yang naksir sama Rio. Ada beberapa yang minta tolong comblangin sama saya malah. Karena saya dan Rio memang terlihat akrab. Tapi sepertinya Rio tidak mudah tergoda dengan cewek-cewek yang berusaha mendekatinya. Kenapa? Karena ternyata Rio udah punya cewek. Aku baru tahu malahan. Karena saya sempat memergoki Rio sedang makan berduaan di sebuah kafe. Pacarnya ya, godaku ketika itu. Rio hanya tersenyum, yang aku tahu artinya apa. Aku sempat cemburu sih waktu itu. Tapi punya hak apa aku untuk cemburu? Aneh pikirku. Tapi ya itu tadi, aku memang sudah jatuh cinta pada Rio. Bahkan sejak pertama kali kami bertemu. Ya, aku kenal Rio belum sampai 1 tahun. Aku kuliah di sebuah kampus lah pokoknya. Tapi dulu kosku agak jauh dari tempat aku kuliah. Setelah setahun kuliah, aku baru tahu kalau tak jauh dari kampus ada sebuah kos-kosan dan kebetulan tahun itu ada kamar yang kosong. Jadi aku pindah kos, lebih dekat ke kampus. Sekarang aku udah semester 4. Di sekitar tempat kos baruku itu ternyata ada sebuah lapangan bola voli yang memang terbuka untuk umum. Aku yang memang sejak kecil hobi voli ikut bergabung main di sana. Aku memang hobi banget main voli. Bahkan aku kuliah pun ambil jurusan penjas gesrek. Kembali ke Rio. Kami kenal karena punya hobi yang sama. Dan kebetulan di daerah itu, tempat kami main voli itu, Rio dan akulah yang paling muda. Selebihnya kebanyakan udah bapak-bapak. Ada juga yang masih kuliah tingkat akhir, dan ada juga yang masih muda tapi udah kerja. Pokoknya intinya Rio dan aku yang paling muda di situ.
Dan hal itu cukup membantu aku dan Rio menjadi cepat dekat dan akrab. Rio tinggal bersama kedua orang tuanya dan saudaranya di sebuah perumahan elit tak jauh dari tempat kosku. Jadi kami sering jalan kaki bareng ke lapangan voli. Setahun berteman dengan Rio, ternyata benar-benar telah membuat aku hampir gila. Kenapa tidak? Hampir setiap malam aku menghayal tentang Rio. Tentang betapa indahnya berada dalam pelukan hangat tubuh Rio. Betapa lembutnya bibir Rio yang memang terlihat sensual dan memerah karena memang Rio tidak merokok. Aku benar-benar sudah tergila-gila pada Rio. Aku tahu dia normal, jadi jelas sangat tidak mungkin Rio punya perasaan suka sama saya, kecuali sebatas teman. Tapi aku tidak bisa lagi membendung rasa cintaku pada Rio. Apapun akan aku lakukan untuk mendapatkannya. Apapun akan aku lakukan untuk bisa merasakan tubuh atletis itu. Tapi apa yang bisa ku perbuat? Jika setiap perbuatan baik yang kulakukan untuknya, walau hanya sekedar traktir makan sih, tidak dianggap sama sekali. Rio menganggapnya hanya traktiran seorang teman. Aku selalu siap siaga, menyiapkan air minum, handuk kecil untuk Rio setiap kali ia selesai bermain voli. Tapi sekali lagi, Rio hanya menganggapnya biasa saja, hanya sebatas teman. Terpikir untuk mengajak Rio minum minuman beralkohol dan membuat dia sampai mabuk. Kemudian kalau dia sudah mabuk, aku akan menggerayangi tubuh seksinya itu. Jahat sih. Tapi gimana mau ajak Rio mabuk? Merokok aja dia ogah. Atau pengen ku masukkan ke dalam minumannya sejenis pil perangsang, biar dia bergairah, dan segera ku ajak Rio ke kamar. Tapi kalau dasarnya cowok normal, sekalipun ia sudah terangsang, yang ia cari pasti cewek. Sekalipun saya telanjang di depannya, nggak bakal ngaruh. Satu-satunya cara yang saya tahu dan terpikir oleh saya waktu itu, ya cuma pelet. Saya baca banyak penawaran di Google tentang ilmu pelet untuk asmara sesama jenis. Ada banyak, tapi hampir semuanya pakai mahar yang mahal. Sebagian lagi sangat meragukan. Karena merasa tidak yakin, saya akhirnya hanya bisa pasrah. Saya hanya bisa menikmati perasaan indah itu dalam diam. Sampai suatu ketika, kami melakukan sebuah perjalanan. Kami mengikuti sebuah event turnamen voli di suatu daerah yang cukup jauh dari kota tempat kami tinggal. Dalam perjalanan tersebut, saya dan Rio berangkat naik motor gede milik Rio. Duduk satu motor dan berada di belakang Rio benar-benar membuat jantung saya berdebar hebat. Perjalanan kurang lebih 60 km itu terasa begitu singkat bagiku. Saya ingin melakukan perjalanan itu seumur hidup agar selalu bisa mendekap tubuh kekar Rio dari belakang. Karena motor Rio yang gede itu secara tidak langsung memaksa saya untuk harus mendekapnya. Dan saya sangat menikmati hal tersebut. Saya bahkan dengan sengaja melingkarkan tangan saya di pinggang Rio. Saya tidak tahu apa yang dirasakan Rio waktu itu, tapi yang pasti ia hanya membiarkan saya melakukannya. Perjalanan indah itu akhirnya berakhir saat kami sudah sampai di tempat tujuan. Selama pertandingan, saya merasa begitu bersemangat. Karena bayangan keindahan bersama Rio di atas motornya terus melintas di pikiran saya.
Setidaknya nanti saat pulang, saya juga masih punya kesempatan untuk menikmati hal tersebut. Saya keringatan loh, ucap Rio ketika kami sudah menuju arah pulang. Saat itu, saya memang secara refleks segera melingkarkan tangan di tubuh Rio. Nggak apa-apa Rio, balasku seadanya. Karena memang saya menyukai aroma tubuh Rio yang berkeringat itu. Untuk itu, saya terus mendekapnya erat, seolah-olah tidak ingin melepaskannya walau sejenak. Saat hampir di separuh perjalanan, tiba-tiba hujan deras datang dengan tiba-tiba. Kami sepakat untuk singgah berteduh di sebuah pondok kecil yang berada di pinggir jalan raya itu. Daerah itu memang masih sunyi, hanya ada kebun-kebun masyarakat di sepanjang jalan. Tidak ada rumah-rumah penduduk yang terlihat. Hari pun sudah mulai gelap. Kami hanya berteduh berdua di pondok kecil itu. Teman-teman kami yang lain sepertinya tetap melanjutkan perjalanan meski hujan turun sangat lebat. Dingin ya, bisik Rio. Kami duduk hampir berdempetan, karena memang pondok itu cukup kecil. Saya refleks pun mengangguk. Saya menatap Rio dengan senyuman yang khas. Rio membalas tersenyum dengan senyum yang tak kalah menarik. Jantungku kembali berdebar hebat. Wajah kami hanya berjarak tidak sampai setengah meter. Bang Abe manis, ucap Rio tiba-tiba yang membuat jantungku kian berdegup kencang. Rio suka lihat Bang Abe tersenyum, lanjutnya lagi tanpa mengalihkan tatapannya. Rasanya jantungku seakan copot waktu itu. Tapi saya segera sekuat mungkin mengatur napasku kembali. Saya tidak ingin gagal paham dengan ucapan Rio barusan. Namun kemudian saya pikir, mungkin inilah kesempatan saya untuk mengungkapkan perasaan saya pada Rio. Suasananya sungguh sangat mendukung. Kamu juga sangat tampan Rio, ucapku akhirnya dengan suara bergetar. Aku suka sama kamu. Aku melanjutkan kalimatku meski dengan suara yang kian bergetar. Saya lihat Rio membelalakkan mata. Ia seperti tak percaya. Bang Abe serius? Tanya Rio. Keningnya berkerut. Iya, saya serius Rio. Abang suka sama kamu. Sudah sejak lama. Kamu tampan dan kekar. Kamu juga cowok yang baik. Kamu sempurna di mataku Rio. Kali ini suaraku sudah mulai terdengar santai. Abang tahu ini salah, tapi abang gak bisa lagi menyembunyikan semua ini. Abang selalu memikirkan Rio setiap malam. Abang ingin hubungan kita lebih dari sekedar sahabat. Abang ingin selalu ada di samping Rio. Lanjutku lagi semakin berani, karena kulihat Rio hanya terdiam. Tiba-tiba senyum Rio mengembang. Lalu perlahan ia mendekatkan wajahnya. Kami sama-sama semakin merapat. Wajah kami hanya berjarak sejengkal. Debaran di jantungku kian hebat dan tak beraturan. Saya refleks mengangkat tangan, lalu kemudian perlahan mulai mengelus-elus pipi Rio dengan lembut. Aku merasakan tanganku bergetar. Wajah Rio terlalu indah. Semakin lama, wajah kami semakin mendekat. Aroma napas Rio tercium wangi di hidungku. Aku mulai memejamkan mata dan membuka bibirku perlahan. Saat itulah tiba-tiba suara raungan motor terdengar di depan pondok. Sontak kami pun terkaget.
Ternyata sebuah motor mengalami kecelakaan kecil yang membuat motor itu terpental ke arah pondok. Saya dan Rio segera berhamburan keluar pondok untuk menolong pengemudi motor yang naas itu. Keadaannya tidak begitu parah, hanya ada beberapa lecet kecil di tangan dan kakinya. Motornya pun masih dalam keadaan baik-baik saja. Beberapa kendaraan lain mulai ikut menepi melihat hal tersebut. Hujan pun sudah mulai reda, meski kegelapan malam kian pekat. Apapun alasannya, kejadian naas itu telah membuatku sedikit kecewa. Karena hampir saja aku bisa merasakan bibir Rio yang selama ini hanya ada dalam hayalanku, namun semua itu harus terhenti tiba-tiba. Setelah semuanya selesai dan si pengendara naas itu sudah pergi, kami pun segera menaiki motor kami untuk menuju pulang. Kami tidak mungkin terus berada di pondok itu karena hujan sudah reda dan malam pun sudah mulai larut. Sepanjang perjalanan, kami tidak berbicara sepatah kata pun. Tidak ada yang berani memulai pembicaraan. Namun, aku tetap melingkarkan tanganku di tubuh Rio, dan Rio masih membiarkannya. Suasana malam yang pekat dan sedikit sunyi membuatku semakin leluasa melakukan hal itu. Kami tetap saling diam hingga Rio mengantarku sampai di depan rumah kos, dan Rio melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Malam itu mataku enggan terpejam. Bayangan wajah Rio yang begitu dekat terus melintas. Aku tidak tahu pasti apa yang sebenarnya Rio rasakan saat itu. Benarkah ia juga menyukaiku? Atau semua itu terjadi hanya sebuah kebetulan belaka? Cinta memang sesuatu yang rumit. Maaf bang, tentang kejadian tadi malam di pondok, saya hanya terbawa suasana waktu itu. Saya harap abang mengerti. Sebuah pesan singkat masuk ke handphoneku pagi itu saat aku terbangun. Aku merasa terluka membacanya. Ternyata Rio tidak menyukaiku seperti yang aku harapkan. Tapi apa iya seorang cowok normal bisa terbawa suasana ketika berduaan dengan seorang cowok? Rasanya penjelasan Rio tidak bisa diterima begitu saja. Setengah hatiku tak percaya. Pasti ada yang salah. Pasti Rio terlalu takut untuk jujur. Kamu yakin? Ku beranikan diri membalas pesan itu. Maksud abang? Balas Rio cepat. Kamu yakin hanya terbawa suasana? Aku membalas lagi. Lama Rio tak membalas. Aku menunggu beberapa saat, namun balasan Rio tak kunjung datang. Akhirnya aku memutuskan untuk segera mandi karena harus bergegas berangkat kuliah. Seharian aku tidak mendapat balasan dari Rio. Aku pun tak berani menghubunginya. Saat di lapangan voli, sikap Rio tiba-tiba berubah. Ia tak lagi semanis dulu. Ia bahkan seperti sengaja menghindar. Aku tidak terlalu berusaha untuk mendekatinya. Aku hanya berharap Rio segera menyadari kekeliruannya. Aku berharap Rio mau jujur dengan dirinya sendiri. Beberapa hari kami tidak pernah lagi saling berhubungan dan saling bertegur sapa. Kini semua terasa berbeda. Rio semakin menjauh dariku. Hubungan kami menjadi retak. Karena beberapa kali aku coba menghubunginya, tapi Rio tak pernah mengangkat teleponku. Akhirnya aku hanya mendiamkannya. Mungkin Rio memang tak menyukaiku.
Mungkin kejadian malam di pondok itu hanya sebuah kebetulan. Mungkin benar Rio hanya terbawa suasana. Aku perlahan mulai mengikhlaskannya. Setidaknya sekarang Rio sudah tahu kalau aku menyukainya. Selanjutnya, biarkan waktu yang berbicara, batinku. Sampai 2 minggu kemudian, tiba-tiba Rio datang ke kosku. Saat itu malam minggu, aku cukup kaget sih, karena Rio datang sudah hampir larut malam. Sudah hampir jam 11 malam. Rio memang sudah sering main ke kosku, tapi tak pernah selarut ini. "Boleh saya masuk?" tanya Rio saat aku hanya terdiam menatap Rio di depan pintu. Aku terlonjak, lalu spontan mempersilahkan Rio masuk. Suasana terasa canggung, terutama bagiku. Seperti biasa, Rio langsung duduk di sisi ranjang. Aku masih berdiri menatapnya penuh tanya. "Ada apa kamu kesini?" Ingin rasanya aku melontarkan pertanyaan itu, tapi aku hanya tetap terdiam. Kali ini aku melangkah mendekat dan duduk sedikit jauh dari Rio. Rio mengalihkan pandangan menatapku. "Abang marah sama Rio," ucapnya pelan. Aku menggeleng ringan, karena aku sendiri tidak tahu, haruskah aku marah pada Rio? Dan kenapa aku harus marah coba? Rio tidak berbuat salah apapun. Rio minta maaf bang, karena selalu berusaha menghindari abang akhir-akhir ini, ucap Rio lagi. Aku bingung dengan perasaanku bang. Aku bingung dengan semuanya. Sejak kejadian di pondok itu, pikiranku mulai kacau. Setiap malam, wajah abang selalu membayangiku. Harus Rio akui kalau Rio memang mengagumi abang dari awal. Tapi menurut Rio, itu sesuatu yang wajar, karena abang memang patut untuk dikagumi. Abang juga sangat baik padaku. Rio mengatur napas sejenak. Aku pikir perasaan kagumku pada abang hanyalah hal yang biasa. Aku pikir perasaan itu tidak akan berkembang, karena aku sudah punya pacar cewek seperti yang abang tahu. Tapi terkadang justru yang hadir dalam anganku adalah wajah abang. Rio menarik napas lagi. Aku masih terdiam, mencoba mencerna setiap kalimat yang Rio ucapkan. Sampai akhirnya aku sadar bahwa aku telah jatuh cinta sama abang. Sekuat mungkin aku menolak hadirnya rasa itu, tapi justru kian hari rasa itu kian berkembang. Sampai abang berkata jujur pada malam itu, yang membuatku semakin sadar kalau aku benar-benar telah jatuh cinta sama abang. Rio melanjutkan kalimatnya. Kali ini ia menggeser duduknya kian mendekat. Setelah kejadian malam itu, aku mulai berpikir kalau aku tidak mungkin selamanya bisa menghindari semua rasa sukaku pada abang. Untuk itu, aku pun berusaha mencari alasan agar bisa memutuskan pacarku dengan cara baik-baik. Karena aku tidak mungkin menjalin hubungan dengan pacarku, sementara yang ada dalam pikiranku hanyalah abang. Rio terus berujar, tubuhnya kian mendekat. Debaran di jantungku semakin kuat. Aku kembali bisa menatap wajah tampan itu dari jarak yang sangat dekat, dan aku menyukainya. Sekarang aku sudah memutuskan hubunganku dengan pacarku. Sekarang aku sudah sangat siap untuk menjalin hubungan asmara dengan abang. Itu pun jika abang masih menginginkanku. Rio mengakhiri kalimatnya dengan sentuhan lembut di tanganku. Aku bergetar, tapi aku membiarkannya. Tangan itu terasa hangat menyentuh kulitku.
Lalu mengapa kamu mengatakan kalau malam itu kamu hanya terbawa suasana? Aku mengeluarkan suara juga akhirnya. Aku memang penasaran sih. Itu karena aku tak ingin abang berharap lebih. Karena saat itu aku masih yakin kalau aku akan bisa menutupi semua perasaanku kepada abang. Aku juga masih terlalu malu untuk mengakui semuanya. Jelas Rio, meski akal sehatku belum bisa menerima alasan itu. Tapi bukankah hal itu tidak penting lagi saat ini? Bukankah Rio sudah di sini sekarang? Dia di sini dengan segala rasa cintanya padaku. Aku meremas jemari Rio lembut. Perlahan aku angkat tangan itu, lalu mengecupnya. Rio tersenyum menatapku. Mata kami saling pandang dengan perasaan cinta yang begitu besar. Di mata itu, kulihat begitu banyak cinta, dan hatiku masih sangat besar untuk bisa menampungnya. Perlahan wajah kami pun mendekat. Keinginanku yang tertunda saat kejadian di pondok malam itu akhirnya tersalurkan. "Kamu gak pulang?" tanyaku pada Rio karena kulihat jam di dinding sudah lewat dari jam 12. "Rio pengen tidur malam ini bersama abang," ucap Rio pelan sambil ia membaringkan tubuhnya di ranjang. Aku ikut membaringkan tubuhku. Kali ini aku merapatkan tubuhku mendekap erat tubuh Rio. Malam itu kami pun tertidur penuh kehangatan. Semua mimpiku tentang Rio malam itu menjadi nyata. Ternyata Rio tidak senormal yang aku perkirakan selama ini. Ternyata perjuangan dan penantianku selama ini tidaklah sia-sia. Semuanya berakhir dengan indah. Aku bisa memiliki cowok tampan yang aku cintai itu. Ternyata semuanya hanya butuh kesabaran dan keikhlasan. Dan buah dari sebuah kesabaran itu ternyata sangat manis. Semanis kisah cintaku bersama Rio.